Oke, kemarin kita sudah membahas ya teman-teman tentang pemisahan anomali, baik itu menggunakan bandpass, butterworth, upward continuation, downward, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat penajaman anomali, melakukan pengolahan eh, penajaman anomali, baik itu dengan THD ya atau total horizontal derivative ataupun force vertical derivative, tilt derivative dan lain sebagainya. Oke, yang pertama mungkin yang akan kita lakukan ya dari peta CBA ini ya. Kita sudah melakukan pemisahan anomali tadinya. Nah, semisalnya target kita adalah struktur yang relatif lebih dangkal ya, maka kita akan bisa melakukan penajaman anomali untuk peta residualnya. Nah, kita punya residual ya di sini. Kita coba display dulu ke CBA map-nya ya, ke grid and image, gridding, display, kita ke grid, baru kita inputkan residual hasil dari bandpass test. Oke, ini ya residualnya ya. Nah, kita ingin misal mau menarik patahan, misal patahannya ya di antara anomali tinggi dan rendah begitu ya di sini misalnya. Nah, tentu kita masih bingung teman-teman, nariknya di mana begitu ya. Karena ini sebuah range yang cukup luas, tapi di satu sisi kita mengetahui bahwa patahan itu sebuah tegasan ya, sebuah bidang ya yang ya tentunya memiliki resolusi namanya gitu ya. Kalau kita tarik di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Oke, kita akan coba melakukan filter ya. Kita lah coba lihat residual bandpass kita tadi. Kita ke Mac map ya. Oh bukan, kita ke USGSV. Kita akan melakukan horizontal gradient di sini. Untuk teman-teman yang belum punya tools menu USGSV, teman-teman bisa load di GX, load menu, lalu ketikkan usgsv.omn. Untuk teman-teman yang belum punya, nanti bisa hubungi aku ya. Nanti aku coba share. Nanti di open, terus langsung keluar USGSV. Teman-teman tinggal pilih di sini grid spatial filtering. Lalu, nah teman-teman bisa melakukan pemisahan anomali juga ya sebenarnya dengan polinomial. Tapi pada kali ini kita akan coba melakukan horizontal gradient. Kita akan menginput datanya, tergantung data apa yang ingin teman-teman analisa, interpretasi. Apakah CBA, residual, atau regional. Karena tadi tujuannya untuk struktur yang relatif lebih dangkal ya. Kita akan mencoba menginterpretasi residual bandpass-nya. Nah, ini output X derivatif ini merupakan turunan pertama dari CBA kita ya. Jadi kita beri nama first horizontal derivative X. Oke. Residual. Lalu kita punya output Y-nya sama ya, first horizontal derivatif dari Y untuk residualnya juga. Nah, setelah ini kita akan punya yang namanya komponen ya dari arah X dan Y. Masuk Jod. Nah, kita beri nama THD residual. Nah, di sini kita sudah punya semua komponennya. Kita akan oke. Nah, oke, derivatif grid telah dibuat ya. Kita tinggal lihat di sini. Kita punya yang namanya FADX ya. Kita punya FADY dan kita punya THD-nya. Nah, untuk teman-teman kalau tidak punya menu USGSV bisa juga melalui sini. Kita ke grid and image, kita ke filter, lalu ke horizontal gradient. Nah, di sini kita bisa menginput inputannya sama ya, yaitu residual bandpass. Kemudian kita akan membuat outputnya itu THD. Oke, kita bedakan aja namanya ya, HGM ya, horizontal gradient magnitude ya,
HGM dari residual. Oke, kita pilih ke gradient magnitude ya. Kita tinggal oke, nanti akan keluar. Nah, sama ya teman-teman HGM-nya dengan THG tadi. Ini HGM, ini THD. Nah, sama ya. Kita coba tile vertical. Oke, ini kita close dulu ya. CBA, FADX, HGM, THD, FADY, residual. Oke, kita close dulu. Oke, kita coba lihat. Oh, kita perlu display residualnya ya, biar ketahuan. Oke, kita ke Windows, vertical. Oke, tekan F, tekan F, tekan F, tekan F. Ya, ini adalah oh, maunya ini di sini ya. Oke. Nah, ini residual. Oke. Nah, kita punya residualnya ya sama THD-nya. Ini untuk komponen X dan Y. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Batas di sini ya, patahan-patahannya itu akan semakin kelihatan. Nah, kalau teman-teman lihat yang THD ya, kita coba perbesar. Nah, teman-teman punya sebuah kelurusan di sini nih. Ya, teman-teman bisa menarik ini mungkin sebagai sebuah batas anomali. Kalau kita lihat dari sifat karakternya ya, di mana dia memanjang begitu ya dan lurus, ya mungkin ini kita bisa interpretasikan sebagai sebuah patahan begitu, teman-teman. Ya, ini adalah bidang patahannya begitu. Teman-teman bisa lihat di residualnya ya. Nah, ternyata patahannya itu ya di sini. Oke, kita coba bandingkan kiri kanan ya. Close, close, close. Oke. Vertical. Bumi. Oke. Nah, teman-teman lihat ya di sini. Ya, ternyata di sini ada patahan ya. Teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini. Oke. Oke, kok nggak bisa ini. Oke, di sini ya. Teman-teman bisa lihat kursornya ya yang aktif. Nah, ini teman-teman kalau lihat di sebelah residual seakan ada patahan ya di sini ya. Seakan ada anomali yang menerus seperti ini nih. Kalau kita lihat di THD memang tercapture gitu ya. Ini juga sama teman-teman. Ya, kita coba besarkan biar teman-teman bisa melihat. Oke. Nah, ini anomali tinggi nih ya teman-teman. Nah, mungkin di sini ada perubahan anomali ya jelas ya, rendah ke tinggi. Ya mungkin ada patahan di sana. Teman-teman bisa lihat di sini. Batasnya ya kita bisa menarik di tinggian THD ini begitu. Nah, yang kedua teman-teman, selain ini kita punya yang namanya tilt derivatif. Itu teman-teman bisa akses dari MacMap. Kita ke tilt derivatif ya. Nah, kita akan menginput data hasil residualnya juga. Nah, lalu kita akan memberikan outputnya DDR ya. Tilt derivatif. Tilt derivatif dari residual. Lalu di sini kita memberikan memberikan outputnya THDR. Jadi THDR ini sebenarnya THD dari TDR gitu ya. Artinya perubahan anomali TDR akan ditinggikan di THDR ini. Oke, kita tinggal oke. Oke, kita punya THDR ya. Benar-benar kaca ya. Teman-teman punya TDR di sini ya dari residualnya ya. Untuk anomalinya itu ya, teman-teman bisa menginterpretasi di nilai nolnya begitu. Untuk nilai nol dari gradient ini itu berwarna kuning ya biasanya. Atau kita coba tampilkan di sini apa namanya? Simbolnya ya, color region bar. Nah, oke, kita oke saja. Kita locate di sini. Oke. Nah,
Wah, nolnya itu oke. Nolnya kurang kelihatan ya. Kita map tools, symbol, color legend bar, kita more, desimalnya kita tambahin 5 misalnya ya. Lalu kita oke. Nah, nol itu teman-teman ya di antara inilah ya. Kuning lah ya, di kuning. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwasanya anomali ini kita hapus dulu, delete. Oke. Kita bisa melihat bahwasanya ya batas anomalinya itu di warna kuning ini gitu. Coba kita bandingkan ketiga-tiganya ya teman-teman ya. Antara THDR, antara THD, TDR dan residual bandpass. Nah, kita coba untuk anomali ini ya. Oke. Kita lihat di sini. Oke, di sini dia. Oke, ini dia teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat ya, kalau dari yang paling kanan ya, residual bandpass, kita mungkin bingung nih, nariknya di sini kah, atau kurang kanan, atau mepet merah gitu ya. Nah, setelah kita lakukan THD, nah ternyata di sini gitu ya, di tegasan ini gitu, di tinggian ini, di puncaknya gitu ya. Nah, kalau di sini juga teman-teman masih kurang tercapture dengan baik, teman-teman bisa lihat di TDR ya, di warna kuning ini nih. Begitu ya. Begitu dia, teman-teman. Iya. Nah, mungkin ayo coba kita lihat lagi ya yang di sini. Di sini kita coba lihat ya. Oke. Nah, ups, kok nggak mau ya? Sep. Oke. Seret. Kita lihat di sini. Oke, ini nih, teman-teman. Cukup kelihatan ya, clear ya. Kita coba lihat di sininya di THD. Di THD kita bisa melihat di sini juga ya. Lalu di oh ini residual. Oh ya THD. Ini di residual bandpassnya. Oke. Kita cek. Oke, ini nih. Mungkin teman-teman nggak akan ngelihat ya, tapi kalau aku ya ngelihat nih di sini ada sebuah tegasan gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini ya, ada nih anomalinya tinggi gitu. Kalau kita mau cek ya, kalau kita mau cek ya kita coba di sini ya. Kita base map. Kita draw base map. Oh, kita marker di sini aja ya. Kita coba ke map tools, kita base map, draw base map. Langsung finish saja ya. Oke. Lalu kita cek koordinat ya. Oke, teman-teman kalau lihat di sini ya, di sini ya. Nah, kita di sini bisa menarik sebuah kelurusan. Aku coba draw base map ya. Oke, nah kita cek di sini. Teman-teman bisa menarik ini. Nah, ini sebuah apa namanya? Patahan misalnya ya. Kita down. Kita tinggal rapikan ya, thicknessnya misalnya 0,5. Lalu stylenya seperti ini misalnya ya. Kita oke. Nah, seperti sini misalnya mungkin teman-teman untuk salah satu contohnya ya. Nanti kalau teman-teman punya ini ya, ketika diplot juga di sini ya, di uh, CBA juga sama. Jadi kita plot ini di CBA gitu. Kalau kita lihat di sini ya, sama juga di apa? Di DDR-nya gitu. Oke, sorry ini. Ini di mana ya? Oh, oh ini berubah kayaknya. Nah, kita punya lihat di sini ya, adalah ada sebuah kelurusan di THD ini begitu teman-teman.
Oke, mungkin ini ya yang bisa kita cek. Nah, jadi kita bisa mengetahui secara lebih detail batas dari anomali itu di mana begitu. Apakah itu memang nanti patahan atau sebuah intrusi gitu ya, misalnya dia intrusi gitu melingkar gitu ya. Kita bisa interpretasi batasnya itu di mana sih, begitu teman-teman. Oke, mungkin ini ya untuk interpretasi di bagian penajaman anomali. Oke, mungkin cukup sekian. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Semangat.